Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada pertanyaan, kami ingin mengetahui juga apa saja hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi dan bagaimana cara mandi yang benar. Jawaban, cara mandi wajib ada dua macam. Pertama, cara wajib yakni dengan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk berkumur-kumur dan istisyak yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Jika air telah merata di seluruh tubuh dengan cara bagaimanapun juga, dengan begitu hadas besar yang terdapat dalam tubuh telah hilang. Cara sempurna yakni mandi dengan mengikuti contoh mandi Nabi. Jika beliau mandi jinabat, beliau mencuci kedua telapak tangannya lebih dahulu, mencuci kemaluannya dan mencuci bekas kotoran dan atau jinabah. Kemudian berwudu secara sempurna sebagaimana telah diterangkan dalam bab wudu, membasuh kepalanya dengan air 3 kali siraman, kemudian membasuh sisa anggota tubuh yang belum tersiram. Adapun hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi adalah: 1. Keluar manis disertai syahwat, baik dalam keadaan sadar atau dalam mimpi. Akan tetapi mimpi keluar mani dalam tidur sudah pasti menyebabkan seseorang wajib mandi, sekalipun tidak disertai syahwat. Karena orang yang tidur kadang bermimpi tetapi bisa saja tidak merasa. Sudah pasti bagi yang keluar mani disertai syahwat dalam keadaan bagaimanapun juga ia wajib mandi. Berdasarkan firman Nabi, air itu dikarenakan air. Maksudnya mandi itu diwajibkan karena keluar air mani. Jima atau bersetubuh, jika seorang suami menyetubuhi istrinya, maka ia wajib mandi. Seseorang dikatakan berjima jika ia memasukkan pucuk zakarnya ke dalam farji istrinya. Manakala pucuk zakarnya telah masuk ke farji istrinya, ia diwajibkan mandi. Berdasarkan sabda Nabi, jika seseorang laki-laki suami duduk di antara 4 cabang kedua kaki dan kedua tangan istrinya kemudian menyetubuhinya, maka sungguh ia telah diwajibkan mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani. Sungguh betapa banyaknya orang yang tidak mengetahui hukum jima dengan tidak mengeluarkan mani seperti ini. Di antara mereka ada yang sudah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tidak mandi jinabat, padahal ia bersetubuh dengan istrinya tanpa mengeluarkan mani. Sebagai seorang muslim wajib mengetahui permasalahan di atas dan mengetahui batas-batas yang diperintahkan Rasul. Misalnya jika seorang suami bersetubuh dengan istrinya sekalipun tidak keluar mani, ia tetap wajib mandi. Keluar darah haid dan nifas, seorang wanita jika telah suci dari haidnya ia wajib mandi, sebagaimana firman Allah. Oleh sebab itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah padamu. Al-Baqarah ayat 222. Demikian juga wanita yang selesai nifas diwajibkan mandi. Dan berdasarkan perintah Nabi kepada seorang wanita mustahadah, apabila telah sesuai dengan hari berhenti haidnya, hendaknya ia mandi. Cara mandi wanita haid dan wanita nifas sama dengan cara wanita mandi jinabah. Hanya saja menurut sebagian ulama, bagi wanita haid disunahkan mustahab untuk mandi dengan air dicampur daun bidara karena dapat lebih membersihkan kotoran bau darah. 4. Mati. Menurut sebagian ulama di antara mewajibkan mandi adalah mati. Berdasarkan sabda Nabi kepada wanita-wanita yang sedang memandikan jenazah putri, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu, jika memang baik menurut pendapatmu. Dan sebagaimana sabda Nabi berkenaan dengan seorang laki-laki yang terlontar dari untanya hingga menyebabkan ia meninggal dunia, mandikanlah ia dengan air yang dicampur daun bidara, dan kafanilah dengan 2 lembar kain. Dari nas-nas hadis di atas, para ulama berkata jenazah itu wajib mandi, namun kewajiban itu berlaku bagi orang yang masih hidup dan merekalah yang menjadi sasaran perintah dalam memandikan jenazah, karena orang mati sudah terputus beban taklifnya. Subhanakallahumma bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.